Pernahkah kamu mengetahui ada kisah seorang kaum Quraisy ahli strategi perang, pandai menghitung kekuatan militer musuh, cerdas, cerdik, dan ahli politik, serta kejam? Ia lebih dikenal sebagai setannya kaum Quraisy. Dia datang dengan niat membunuh, justru pulang sebagai pembela kebenaran. Pria tersebut bernama Umair bin Wahab, musuh Islam yang terkenal kejam dan penuh dendam. Namun, satu perjalanan menuju Madinah mengubah segalanya. Pertemuannya dengan Nabi Muhammad bukan hanya menggagalkan rencananya, tapi juga mengguncangi hatinya hingga runtuh. Inilah kisah luar biasa tentang kebencian yang berubah menjadi iman. Baik, sebelum lanjut, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe. Bab 1. Sosok yang ditakuti di Mekah. Di tengah kerasnya kehidupan kota Mekah, muncul seorang pria yang namanya begitu disegani sekaligus ditakuti. Umair bin Wahab. Ia bukan sekedar anggota biasa dari kaum Quraisy, melainkan sosok yang dikenal cerdas, tajam dalam berpikir, dan memiliki keberanian yang tidak banyak dimiliki orang lain. Dalam berbagai riwayat, Umair dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi Islam sejak awal kemunculannya. Ketika dakwah Nabi Muhammad mulai menyebar di Mekah, Umair termasuk di barisan terdepan yang menentang, bahkan tidak segan menggunakan cara-cara keras untuk menekan kaum muslimin yang masih lemah saat itu. Sebagai bagian dari elit Quraisy, Umair memiliki kedudukan yang cukup penting. Ia sering dipercaya dalam urusan-urusan strategis, termasuk mengamati dan memata-matai pergerakan kaum muslimin. Kecerdasannya membuatnya menjadi salah satu tokoh yang diandalkan dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman besar, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad. Bagi Umair, ajaran tersebut bukan hanya soal keyakinan, tetapi ancaman langsung terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang telah lama dibangun oleh kaum Quraisy di Mekah. Ia melihat Islam sebagai sesuatu yang bisa menghancurkan pengaruh mereka atas Ka'bah dan para peziarah. Permusuhan Umair bukan sekedar sikap pasif. Ia dikenal aktif dalam menyusun strategi untuk melemahkan kaum muslimin. Bahkan, ia tidak ragu mendukung tindakan-tindakan yang menyakiti para pengikut Nabi, baik secara fisik maupun psikologis. Kebenciannya semakin menguat seiring bertambahnya jumlah orang yang memeluk Islam, termasuk dari kalangan yang sebelumnya ia kenal dekat. Baginya, setiap orang yang masuk Islam adalah pengkhianat terhadap tradisi leluhur. Puncak keterlibatan Umair dalam permusuhan terhadap Islam terlihat jelas saat terjadinya Perang Badar. Dalam peristiwa besar itu, ia turut serta bersama pasukan Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin. Sebelum pertempuran dimulai, Umair bahkan dipercaya untuk mengintai kekuatan pasukan muslim. Ia mengamati dengan teliti, lalu kembali memberi laporan kepada para pemimpin Quraisy. Dengan pengalamannya, ia menyimpulkan bahwa pasukan muslim memang tidak besar, tetapi memiliki tekad yang luar biasa. Meski demikian, kesombongan dan keyakinan akan kekuatan Quraisy membuat mereka tetap maju. Namun hasil dari Perang Badar justru menjadi titik pahit dalam hidup Umair. Kekalahan telak Quraisy tidak hanya mengguncangkan harga diri mereka, tetapi juga meninggalkan luka pribadi yang dalam. Banyak kerabat dan tokoh penting Quraisy terbunuh, sementara sebagian lainnya termasuk orang-orang yang dekat dengan Umair menjadi tawanan. Sejak saat itu, kebencian Umair terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya semakin membara, berubah dari sekedar penolakan menjadi dendam pribadi yang mendalam. Dari sinilah, perjalanan hidup Umair bin Wahab mulai memasuki babak yang jauh lebih gelap. Ia bukan lagi sekedar penentang, tetapi perlahan berubah menjadi seseorang yang menyimpan niat besar, sebuah rencana yang kelak akan membawanya pada perjalanan tak terduga, yang bukan hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menjadi salah satu kisah paling menggugah dalam sejarah Islam. Bab 2. Kebencian yang membara. Pasca kekalahan telak dalam Perang Badar, suasana kota Mekah berubah menjadi penuh duka dan amarah. Bagi Umair bin Wahab, kekalahan itu bukan sekadar kekalahan perang, melainkan luka yang menghantam harga diri, kehormatan, dan kehidupannya secara pribadi. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para pembesar Quraisy yang selama ini disegani tumbang di medan perang. Dan lebih menyakitkan lagi, sebagian kerabat serta orang-orang dekatnya tidak pernah kembali. Di antara kenyataan pahit itu, hatinya dipenuhi satu hal, kebencian yang semakin membara. Rasa dendam Umair tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kombinasi antara kehilangan, rasa malu, dan ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa kaum yang ia anggap lemah justru mampu mengalahkan Quraisy.
Ia mulai memandang Nabi Muhammad bukan hanya sebagai lawan ideologi, tetapi sebagai penyebab utama dari kehancuran yang ia alami. Dalam pikirannya, selama Nabi masih hidup, selama itu pula ancaman terhadap Quraisy tidak akan pernah hilang. Setiap sudut Mekah seakan mengingatkannya pada kekalahan itu. Percakapan orang-orang dipenuhi cerita tentang Badar, tentang keberanian kaum muslimin, tentang pertolongan yang mereka yakini datang dari langit, dan tentang kekalahan memalukan Quraisy. Bagi Umair, semua itu seperti bara yang terus disiram minyak. Ia tidak ingin mendengar alasan atau penjelasan apapun. Yang ia rasakan hanyalah kemarahan yang tidak menemukan pelampiasan. Lebih dari itu, kondisi pribadinya semakin memperparah keadaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia terbebani utang, sementara keluarganya berada dalam kondisi yang tidak mudah. Putranya yang tertawan oleh kaum muslimin menjadi beban pikiran yang terus menghantuinya. Ia merasa terhimpit dari segala arah, kehormatan yang runtuh, keluarga yang terancam, dan masa depan yang tidak pasti. Semua tekanan itu menyatu, membentuk tekad gelap dalam hatinya. Dalam kondisi seperti itu, pikiran Umair mulai mengarah pada satu keputusan ekstrim. Ia tidak lagi sekadar ingin melawan atau menekan kaum muslimin, ia ingin mengakhiri semuanya dari sumbernya. Dalam pikirannya, jika Nabi Muhammad tidak ada, maka dakwah Islam akan runtuh dengan sendirinya. Ide itu terus berputar di kepalanya, semakin lama semakin kuat, hingga berubah menjadi obsesi yang sulit dihentikan. Namun, di balik kerasnya tekad itu, ada sisi lain yang tidak ia sadari. Kebencian yang terlalu dalam seringkali menutup akal sehat. Ia tidak lagi berpikir jernih tentang konsekuensi, tentang kemungkinan gagal, atau tentang dampak yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Yang ia lihat hanyalah satu tujuan, balas dendam. Di titik inilah, Umair bin Wahab berdiri di persimpangan besar dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa jalan yang akan ia pilih, yang ia kira sebagai jalan kehancuran bagi Islam, justru akan membawanya pada perubahan terbesar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kebencian, namun kelak berakhir dengan sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Bab 3. Luka di Perang Badar. Peristiwa Perang Badar bukan hanya menjadi catatan kekalahan bagi kaum Quraisy, tetapi juga meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Umair bin Wahab. Ia turut hadir dalam barisan pasukan Quraisy yang berangkat dengan penuh keyakinan akan kemenangan. Dengan jumlah yang lebih besar, perlengkapan yang lebih lengkap, dan pengalaman tempur yang mumpuni, mereka merasa tidak mungkin dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Namun kenyataan di medan perang justru berbalik drastis dari semua perkiraan. Sebelum pertempuran dimulai, Umair mendapat tugas penting, mengintai kekuatan pasukan muslim. Ia bergerak dengan hati-hati, mengamati setiap sudut, menghitung jumlah mereka, dan memperhatikan kondisi pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Setelah kembali, ia memberikan laporan kepada para pemimpin Quraisy. Ia menyampaikan bahwa jumlah kaum muslimin memang tidak besar, namun ia melihat sesuatu yang berbeda, tekad yang kuat, keberanian yang tidak biasa, dan kesiapan untuk mati demi keyakinan mereka. Bahkan dalam beberapa riwayat, ia menyebut bahwa pasukan itu seolah membawa kematian bagi siapapun yang menghadapi mereka. Meski demikian, kesombongan Quraisy membuat peringatan itu tidak terlalu dihiraukan. Ketika pertempuran pecah, Umair menyaksikan langsung bagaimana keadaan berubah dengan cepat. Satu persatu tokoh penting Quraisy tumbang. Kekacauan mulai melanda barisan mereka, sementara kaum muslimin justru semakin solid. Bagi Umair, momen itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Ia melihat kehormatan Quraisy runtuh di hadapan matanya sendiri. Tidak ada lagi kepastian, tidak ada lagi rasa unggul, yang tersisa hanyalah kepanikan dan ketidakpercayaan. Namun luka terbesar yang dirasakan Umair bukan hanya kekalahan itu sendiri. Dalam peristiwa tersebut, keluarganya turut terdampak. Beberapa kerabatnya terbunuh, dan yang lebih menyakitkan, putranya termasuk di antara mereka yang tertawan oleh kaum muslimin. Fakta ini menghantam hatinya dengan keras. Sebagai seorang ayah, ia merasakan kecemasan dan kesedihan yang dalam. Ia tidak tahu bagaimana nasib anaknya di tangan kaum yang selama ini ia anggap sebagai musuh.
Kekalahan di Badar juga membawa dampak sosial yang besar di Mekah. Kaum Quraisy yang sebelumnya merasa sebagai penguasa tak tertandingi, kini harus menelan kenyataan pahit. Pembicaraan tentang kekalahan itu tersebar di mana-mana, mempermalukan mereka di hadapan kabilah-kabilah lain. Bagi Umair, ini bukan hanya soal kehilangan di medan perang, tetapi juga kehilangan kehormatan di mata masyarakat. Sejak saat itu, perasaan dalam diri Umair berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Jika sebelumnya ia hanya menentang Islam karena perbedaan keyakinan dan kepentingan, kini kebenciannya dipenuhi oleh dendam pribadi. Ia mulai memandang konflik ini sebagai urusan yang harus diselesaikan secara tuntas. Baginya, tidak cukup hanya dengan melawan di medan perang, harus ada tindakan yang benar-benar menghentikan sumber dari semua ini. Peristiwa Badar menjadi titik balik emosional bagi Umair bin Wahab. Luka yang ia bawa pulang dari medan perang tidak terlihat secara fisik, tetapi jauh lebih dalam dan berbahaya. Luka itu tumbuh menjadi api dendam yang terus membesar, mendorongnya menuju keputusan besar yang akan ia ambil selanjutnya. Sebuah keputusan yang lahir dari rasa sakit, namun kelak justru membuka jalan menuju sesuatu yang sama sekali tak ia duga. Bab 4. Duduk sebentar dengan Syafwan. Beberapa waktu setelah kekalahan pahit dalam Perang Badar, suasana di Mekah masih diselimuti duka dan kemarahan. Di sekitar Ka'bah, orang-orang Quraisy sering berkumpul, membicarakan kekalahan mereka yang memalukan. Di antara mereka, duduk dua pria yang hatinya sama-sama terbakar oleh dendam, Umair bin Wahab dan Syafwan bin Umayyah. Keduanya bukan orang biasa. Mereka adalah bagian dari kalangan terpandang Quraisy yang kehilangan banyak hal dalam peristiwa Badar. Syafwan kehilangan ayahnya, sementara Umair membawa beban kehilangan dan kegelisahan atas nasib anaknya yang tertawan. Pertemuan itu bukan sekedar obrolan santai, melainkan percakapan penuh luka, kekecewaan, dan amarah yang belum menemukan jalan keluar. Dengan suara berat, Syafwan mengungkapkan kesedihannya. Ia mengenang ayahnya yang tewas di medan perang, sosok yang selama ini menjadi kebanggaan keluarganya. Kata-katanya dipenuhi rasa kehilangan yang dalam. Umair mendengarkan, tetapi hatinya juga dipenuhi gejolak yang sama. Ia memahami rasa sakit itu, karena ia pun merasakannya. Dalam suasana yang penuh emosi itu, Umair akhirnya berbicara. Ia mengungkapkan apa yang selama ini bergejolak dalam hatinya. Dengan nada tegas, namun penuh beban, ia berkata bahwa hidup sudah tidak lagi berarti baginya setelah semua yang terjadi. Ia menyebut utang yang menjeratnya dan keluarga yang harus ia tanggung sebagai penghalang satu-satunya dari keinginannya melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membalas semua rasa sakit itu. Lalu dengan suara yang lebih rendah namun penuh tekad, Umair mengucapkan kalimat yang mengubah arah percakapan itu. Seandainya bukan karena utang dan tanggungannya, ia akan pergi ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi sesaat, melainkan sebagai hasil dari dendam yang telah lama ia pendam. Syafwan terdiam sejenak. Ia memahami betapa seriusnya ucapan itu. Bagi mereka, menghabisi Nabi Muhammad berarti memutus sumber kekuatan kaum muslimin. Namun rencana seperti itu bukan tanpa risiko. Jika gagal, nyawa Umair akan melayang dan keluarganya akan terlantar. Namun justru disitulah percakapan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar keluhan. Dengan nada serius, Syafwan menawarkan sesuatu yang tidak diduga. Ia berkata bahwa ia akan menanggung seluruh utang Umair dan menjamin kehidupan keluarganya, seolah-olah mereka adalah keluarganya sendiri. Tawaran itu menghilangkan satu-satunya penghalang yang selama ini disebutkan Umair. Kini tidak ada lagi alasan untuk mundur. Mendengar itu, mata Umair berubah. Tekad yang sebelumnya tertahan kini menemukan jalan. Namun ia juga menyadari bahwa rencana ini harus dirahasiakan. Ia meminta Syafwan untuk tidak memberitahukan siapapun tentang percakapan mereka. Syafwan menyetujuinya karena ia pun memiliki kepentingan yang sama, melihat berakhirnya dakwah Nabi Muhammad.
Di bawah bayang-bayang Ka'bah, dua pria itu baru saja menyepakati sebuah rencana besar, rencana yang lahir dari luka dan dendam. Namun mereka tidak menyadari bahwa rencana tersebut yang mereka kira akan menjadi akhir dari segalanya, justru akan menjadi awal dari kisah yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan yang akan mengubah bukan hanya hidup Umair, tetapi juga hati yang selama ini dipenuhi kebencian. Bab 5. Rencana Pembunuhan. Setelah percakapan rahasia bersama Safwan bin Umayyah di pelataran Ka'bah, hati Umair bin Wahab tidak lagi diliputi keraguan. Tawaran Safwan untuk menanggung seluruh utangnya dan menjamin kehidupan keluarganya telah menghapus satu-satunya penghalang yang selama ini menahannya. Kini, yang tersisa hanyalah tekad yang telah lama ia pendam, sebuah tekad gelap untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad. Malam itu di Mekah terasa berbeda bagi Umair. Ia tidak lagi memikirkan masa depan, tidak lagi memikirkan kemungkinan kembali. Semua yang ia lakukan kini berpusat pada satu tujuan, perjalanan menuju Madinah dengan misi yang mematikan. Dalam benaknya, jika rencananya berhasil, maka dendamnya akan terbalaskan dan Quraisy akan kembali mendapatkan kehormatan yang telah hilang sejak Perang Badar. Namun, Umair bukanlah orang yang bertindak gegabah. Ia menyadari bahwa misi ini sangat berisiko dan membutuhkan persiapan matang. Ia mulai menyusun langkah demi langkah dengan hati-hati. Pedangnya diasah hingga tajam, bukan sekedar untuk bertarung, tetapi untuk memastikan satu tebasan yang mematikan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pedang itu bahkan dilumuri racun sebagai jaminan bahwa serangan yang ia lakukan tidak akan memberi kesempatan bagi targetnya untuk selamat. Di balik semua persiapan itu, Umair menjaga rencananya tetap tersembunyi. Ia tidak menceritakan niatnya kepada siapapun selain Safwan. Bahkan kepada keluarganya sendiri, ia tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Ia hanya menyiapkan segala sesuatu seolah-olah akan melakukan perjalanan biasa. Padahal di dalam hatinya, ia telah mengucapkan perpisahan tanpa kata. Sebelum berangkat, pikirannya sempat kembali pada putranya yang masih berada di tangan kaum muslimin. Namun alih-alih melemahkan tekadnya, hal itu justru semakin memperkuat alasan yang ia benarkan. Dalam benaknya, membunuh Nabi Muhammad bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga jalan untuk membebaskan keluarganya dari penderitaan. Ia membungkus niatnya dengan pembenaran seolah apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang layak dan benar. Ketika fajar mulai menyingsing, Umair telah siap. Ia membawa pedangnya, menyembunyikan niatnya di balik sikap tenang, dan memulai perjalanan panjang menuju Madinah. Tidak ada pasukan yang menyertainya, tidak ada sorak-sorai pergerakan, hanya seorang pria dengan misi yang mematikan dan hati yang dipenuhi kebencian. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Ia mengira bahwa dirinya sedang menuju kemenangan, menuju balas dendam yang akan mengubah segalanya. Padahal langkah-langkah yang ia ambil justru sedang membawanya menuju pertemuan yang akan mengguncangkan seluruh keyakinannya. Sebuah pertemuan yang tidak hanya akan menggagalkan rencananya, tetapi juga menghancurkan kebencian yang selama ini ia pelihara. Rencana pembunuhan itu telah dimulai, jalan telah dipilih, dan Umair bin Wahab kini melangkah tanpa tahu bahwa takdir telah menyiapkan akhir yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Bab 6. Pedang yang diasah. Dengan tekad yang telah bulat, Umair bin Wahab mulai mempersiapkan dirinya untuk perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Rencana yang ia susun bersama Safwan bin Umayyah kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan misi nyata yang harus ia jalankan. Di kota Mekah, ia bergerak dalam diam, menyembunyikan niatnya dari siapapun yang tidak perlu tahu. Wajahnya tampak tenang, tetapi di dalam hatinya berkecamuk tekad yang keras, tekad untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad. Ia mengambil pedangnya, senjata yang selama ini menemaninya dalam berbagai pertempuran. Namun kali ini, pedang itu bukan sekedar alat pertahanan atau simbol keberanian, melainkan alat untuk melaksanakan rencana pembunuhan. Ia mengasahnya dengan penuh perhatian, memastikan setiap sisi tajamnya mampu menembus tanpa ragu.
Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa pedang tersebut dilumuri racun, sebuah langkah yang menunjukkan betapa serius dan tanpa komprominya niat yang ia bawa. Tidak ada ruang untuk kegagalan dalam pikirannya. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti bagian dari ritual yang sunyi. Ia tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu. Ia tahu bahwa perjalanan menuju Madinah bukanlah perjalanan biasa. Di sana, kaum muslimin telah memiliki kekuatan yang lebih terorganisir dibandingkan saat di Mekah. Resiko tertangkap atau terbunuh sangat besar. Namun bagi Umair, semua itu tidak lagi penting. Ia telah menempatkan dirinya pada posisi di mana hidup dan mati terasa sama selama tujuannya tercapai. Di balik persiapannya, Umair tetap menjaga sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak menarik perhatian, bahkan kepada keluarganya, ia tidak mengungkapkan niat sebenarnya. Ia hanya mempersiapkan kepergian seperti seorang musafir biasa, padahal dalam hatinya, ia sedang melangkah menuju kemungkinan tidak kembali. Ada sisi sunyi dalam keputusan itu, sebuah perpisahan tanpa kata yang hanya ia rasakan sendiri. Namun, di sela-sela persiapan itu, bayangan masa lalu sempat muncul. Ia teringat kekalahan di Perang Badar, teringat wajah-wajah yang telah hilang, dan teringat putranya yang masih berada di tangan kaum muslimin. Semua kenangan itu tidak melemahkan dirinya, justru menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan ia lakukan adalah balasan yang setimpal. Ketika akhirnya ia siap berangkat, pedang itu tergantung di tubuhnya, tajam, beracun, dan membawa niat yang tersembunyi. Ia melangkah meninggalkan Mekah dengan satu tujuan yang jelas, namun ia tidak menyadari bahwa pedang yang ia siapkan untuk mengakhiri sebuah kehidupan justru akan menjadi saksi dari perubahan besar dalam hidupnya sendiri. Bab 7. Perjalanan penuh dendam. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah bukanlah perjalanan yang singkat atau mudah. Gurun yang luas terbentang tanpa ampun, panas matahari menyengat, dan angin kering membawa debu yang menusuk kulit. Namun, bagi Umair bin Wahab, semua itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan gejolak yang ada di dalam hatinya. Ia berjalan dengan satu tujuan, satu niat yang terus ia genggam erat, sebuah misi yang dipenuhi dendam. Di setiap langkahnya, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Ia teringat kembali kekalahan pahit dalam Perang Badar, bagaimana kaum Quraisy yang selama ini merasa kuat justru dipukul mundur oleh pasukan yang jauh lebih kecil. Ia mengingat wajah-wajah kerabatnya yang tidak pernah kembali, serta rasa malu yang harus ia tanggung saat kembali ke Mekah. Semua itu berputar di benaknya tanpa henti, memperkuat kebencian yang telah lama tumbuh. Tidak hanya itu, bayangan tentang putranya yang masih menjadi tawanan kaum muslimin juga terus menghantui pikirannya. Sebagai seorang ayah, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tidak tahu bagaimana keadaan anaknya, apakah diperlakukan dengan baik atau sebaliknya. Namun, alih-alih melembutkan hatinya, kekhawatiran itu justru berubah menjadi kemarahan. Dalam pikirannya, semua penderitaan itu memiliki satu sumber, Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, Umair sesekali berhenti untuk beristirahat. Namun bahkan dalam keheningan gurun, ia tidak menemukan ketenangan. Hatinya terus bergejolak. Ia membayangkan bagaimana ia akan sampai di Madinah, bagaimana ia akan mendekati Nabi tanpa menimbulkan kecurigaan, dan bagaimana ia akan melancarkan serangan yang mematikan. Ia mengulang-ulang rencana itu dalam pikirannya, memastikan tidak ada celah yang bisa menggagalkan misinya. Pedang yang ia bawa terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena bobotnya, tetapi karena makna yang terkandung di dalamnya. Itu bukan sekedar senjata, melainkan simbol dari niat yang ia bawa, niat untuk mengakhiri sebuah kehidupan. Setiap kali tangannya menyentuh gagang pedang itu, tekadnya kembali menguat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik dari satu kota ke kota lain, melainkan perjalanan batin yang perlahan mulai mengarah pada sesuatu yang berbeda.
Meski hatinya masih dipenuhi kebencian, langkah-langkahnya sedang membawa mereka menuju pertemuan yang akan mengubah segalanya. Umair bin Wahab terus melangkah di tengah gurun yang sunyi, membawa dendam yang menyala di dalam dada. Ia yakin bahwa ia sedang menuju sebuah tujuan besar. Namun, ia tidak tahu bahwa di ujung perjalanan ini bukan kematian yang menantinya, melainkan sebuah kebenaran yang akan mengguncangkan seluruh hidupnya. Bab 8. Kedatangan di Madinah. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Umair bin Wahab tiba di kota Madinah. Kota itu berbeda jauh dari Mekah, suasananya lebih tenang namun terasa hidup dengan semangat baru. Di sana, kaum muslimin telah membangun masyarakat yang teratur di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Bagi Umair, tempat itu bukan sekedar kota tujuan, melainkan pusat dari semua yang ia benci. Ia memasuki Madinah dengan sikap hati-hati. Meski berusaha tampak biasa, keberadaannya tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Pedang yang tergantung di tubuhnya ditambah dengan gelagatnya yang mencurigakan, membuat beberapa orang mulai memperhatikannya. Di tengah suasana yang tampak damai itu, kehadiran seorang pria dari Quraisy dengan senjata bukanlah hal yang biasa. Di antara mereka yang menyadari kedatangan Umair adalah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai sosok yang tegas dan waspada, terutama terhadap ancaman dari luar. Ketika melihat Umair, ia langsung mengenalinya sebagai salah satu musuh Islam yang pernah terlibat dalam Perang Badar. Tanpa ragu, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari kedatangan pria itu. Dengan kewaspadaan tinggi, Umar mendekati Umair. Ia memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi wajahnya. Dalam hatinya, ia tidak percaya bahwa Umair datang dengan niat baik. Terlebih lagi, pedang yang dibawanya tampak siap digunakan, bukan sekedar hiasan. Umar pun segera mengambil tindakan. Ia tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan Nabi dan kaum muslimin. Tanpa memberi kesempatan bagi Umair untuk bergerak bebas, Umar menahannya dan menggenggamnya dengan kuat. Ia kemudian memanggil beberapa sahabat lain untuk membantu mengawasi pria tersebut. Suasana yang semula tenang seketika berubah menjadi tegang. Beberapa orang mulai berkumpul, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Meski ditahan, Umair berusaha tetap tenang. Ia menyadari bahwa situasinya sangat berbahaya. Sedikit saja kesalahan, ia bisa terbunuh sebelum sempat menjalankan rencananya. Namun ia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendekati Nabi adalah dengan menghadapi situasi ini. Ia tidak menunjukkan perlawanan, seolah-olah memang tidak memiliki niat buruk. Umar tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Ia memutuskan untuk membawa Umair langsung menghadap Nabi Muhammad. Baginya, Nabi adalah orang yang paling tepat untuk menilai dan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap pria ini. Dengan pengawalan ketat, Umair pun digiring menuju tempat Nabi berada. Di saat itulah, langkah Umair memasuki babak yang paling menentukan dalam hidupnya. Ia datang dengan niat tersembunyi, membawa pedang dan dendam. Namun kini, ia berdiri di ambang pertemuan yang akan mengubah segalanya. Apa yang ia rencanakan mungkin terlihat sempurna di benaknya, tetapi ia belum menyadari bahwa pertemuan yang akan terjadi sebentar lagi bukanlah pertemuan biasa, melainkan awal dari perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Bab 9. Dihadapkan ke Nabi. Dengan pengawalan ketat, Umair bin Wahab akhirnya dibawa menghadap Nabi Muhammad. Suasana di Madinah yang sebelumnya tenang kini dipenuhi ketegangan. Beberapa sahabat berdiri waspada, terutama Umar bin Khattab yang sejak awal mencurigai kedatangan Umair. Tangannya masih memegang erat pria Quraisy itu, seolah tidak ingin memberinya sedikit pun kesempatan untuk melakukan hal berbahaya. Ketika Umair dibawa masuk, pandangannya langsung tertuju pada sosok yang selama ini ia benci dan ingin ia habisi. Di hadapannya berdiri Nabi Muhammad, sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai pemimpin kaum muslimin yang dianggap mengancam Quraisy. Namun, pertemuan langsung itu menghadirkan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia berusaha menutupi gejolak di dalam dirinya, tetap menjaga sikap tenang seperti yang telah ia rencanakan sejak awal. Umar berbicara dengan tegas menyampaikan kecurigaannya kepada Nabi. Ia tidak percaya bahwa Umair datang dengan niat baik, terlebih mengingat perannya dalam Perang Badar.
Dalam pikirannya, tidak ada alasan bagi seseorang seperti Umair untuk datang ke Madinah selain membawa ancaman. Bahkan, Umar siap untuk bertindak jika Nabi memberi isyarat. Namun berbeda dengan sikap tegang para sahabat, Nabi Muhammad justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Beliau meminta agar Umair dilepaskan dan diberi kesempatan untuk berbicara. Perintah itu sempat membuat Umar ragu, tetapi ia tetap menaatinya. Meski demikian, kewaspadaan tidak hilang dari wajahnya. Ia tetap berdiri dekat, siap bertindak jika sesuatu yang buruk terjadi. Kini Umair berdiri langsung di hadapan Nabi tanpa penghalang. Momen ini adalah kesempatan yang selama ini ia cari. Pedangnya masih berada di tubuhnya, dan jarak antara dirinya dan Nabi begitu dekat. Secara logika, inilah saat yang paling tepat untuk melaksanakan rencananya. Namun entah mengapa, ia tidak segera bergerak. Ada sesuatu dalam sikap Nabi yang membuatnya tertahan. Tatapan Nabi yang tenang dan penuh wibawa menjadikan suasana menjadi berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada marah, seolah beliau sudah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal itu menciptakan tekanan yang tidak terlihat, tetapi terasa kuat di dalam hati Umair. Ia yang datang dengan penuh keyakinan, kini justru merasakan kegelisahan yang tidak ia rencanakan. Pertemuan itu menjadi titik yang sangat menentukan. Di satu sisi, Umair masih memegang niat awalnya. Di sisi lain, situasi yang ia hadapi tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Ia tidak berhadapan dengan musuh yang kasar atau penuh marah, melainkan dengan seseorang yang tenang dan penuh keyakinan. Di momen inilah, langkah Umair mulai goyah. Ia belum menyadari sepenuhnya, tetapi pertemuan ini perlahan mulai mengguncangkan keyakinannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya akan menentukan nasib Nabi dalam rencananya, tetapi juga menentukan arah hidup Umair sendiri. Bab 10. Pertanyaan yang menggetarkan. Di hadapan Nabi Muhammad, Umair bin Wahab berdiri dengan perasaan yang mulai tidak menentu. Ia datang membawa niat tersembunyi, namun suasana yang ia hadapi jauh dari apa yang ia bayangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya ketenangan yang justru terasa menekan. Para sahabat tetap waspada, terutama Umar bin Khattab yang berdiri tidak jauh dari mereka, siap bertindak kapan saja jika situasi berubah. Nabi Muhammad memandang Umair dengan tenang, lalu mengajukan pertanyaan sederhana namun langsung mengenai tujuannya. Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair? Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi bagi Umair, kata-kata tersebut terasa berat. Ia sadar bahwa ini adalah momen penentu. Jika ia salah menjawab atau menunjukkan gelagat mencurigakan, ia bisa kehilangan kesempatan untuk melaksanakan rencananya atau bahkan kehilangan nyawanya. Dengan berusaha menjaga ketenangan, Umair menjawab bahwa ia datang untuk mengurus anaknya yang tertawan sejak Perang Badar. Ia mencoba berbicara seolah-olah niatnya murni sebagai seorang ayah yang ingin membebaskan anaknya. Jawaban itu terdengar masuk akal dan secara logika memang bisa diterima. Namun di balik kata-kata itu tersimpan niat lain yang jauh lebih gelap. Nabi kemudian kembali bertanya, kali ini dengan nada yang tetap tenang namun lebih dalam. Lalu untuk apa pedang di lehermu itu? Pertanyaan ini membuat suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada Umair. Pedang yang ia bawa sejak awal kini menjadi pusat perhatian. Bagi para sahabat, itu adalah bukti yang cukup untuk memperkuat kecurigaan mereka. Umair mencoba mencari alasan. Ia mengatakan bahwa pedang itu hanyalah bagian dari kebiasaannya sebagai seorang pria Arab, sesuatu yang biasa dibawa dalam perjalanan. Ia berusaha terdengar meyakinkan, menutupi maksud sebenarnya. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan Nabi terasa seperti menembus pertahanannya. Yang membuatnya semakin gelisah, bukan hanya isi pertanyaan, tetapi cara Nabi menyampaikannya. Tidak ada nada menuduh, tidak ada kemarahan. Justru ketenangan itulah yang membuat Umair merasa seolah-olah dirinya sedang dibaca. Ia mulai merasakan bahwa situasi ini tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak ia mulai perjalanan dari Mekah menuju Madinah, keyakinannya mulai goyah.
Ia yang sebelumnya begitu yakin dengan rencananya, kini mulai merasakan keraguan yang perlahan muncul. Pertanyaan-pertanyaan itu belum mengungkap semuanya, tetapi cukup untuk mengguncangkan hati Umair. Ia masih berdiri dengan niat awalnya, namun sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Dan ia belum tahu bahwa momen berikutnya akan menjadi titik balik yang sepenuhnya menghancurkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Bab 11. Rahasia yang terbongkar. Suasana di hadapan Nabi Muhammad menjadi semakin hening. Umair bin Wahab masih berdiri, mencoba mempertahankan ketenangan di wajahnya, meskipun di dalam hatinya mulai muncul kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia merasa telah berhasil menutupi niatnya dengan jawaban yang tampak berasal akal. Namun, ketenangan Nabi justru membuatnya semakin tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diungkap. Tanpa perubahan ekspresi, Nabi kemudian menyampaikan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Umair. Beliau mengungkapkan percakapan yang terjadi antara Umair dan Safwan bin Umayyah di dekat Ka'bah. Percakapan yang mereka yakini sebagai rahasia yang tidak didengar oleh siapapun, kini disebutkan dengan jelas tentang keluhan Umair terhadap utang dan keluarganya, serta niatnya untuk datang ke Madinah guna membunuh Nabi. Kata-kata itu menghantam Umair seperti petir. Wajahnya berubah seketika. Ia terdiam, tidak mampu menjawab. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada alasan yang bisa ia gunakan. Apa yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka sepenuhnya, dan yang lebih mengejutkan diungkap oleh orang yang menjadi targetnya. Dalam pikirannya, hanya ada satu kemungkinan. Tidak mungkin ada manusia yang mengetahui percakapan itu. Tidak ada orang lain yang hadir saat ia berbicara dengan Safwan. Tidak ada saksi, tidak ada celah bagi informasi itu sampai ke Madinah. Kesadaran itu mulai meruntuhkan keyakinan yang selama ini ia pegang. Ia mulai memahami bahwa apa yang ia hadapi bukanlah situasi biasa. Para sahabat yang berada di sekitar mereka juga terdiam menyaksikan momen yang luar biasa itu. Umar bin Khattab yang sejak awal curiga, kini melihat bukti yang tidak terbantahkan. Namun, yang lebih penting dari itu adalah perubahan yang mulai tampak dalam diri Umair. Pria yang datang dengan penuh kebencian, kini berdiri tanpa daya, seolah kehilangan arah. Hati Umair mulai bergetar, kesombongan dan keyakinannya runtuh dalam sekejap. Ia menyadari bahwa rahasia yang ia jaga dengan begitu rapat ternyata tidak tersembunyi sama sekali di hadapan Allah. Dan orang yang berdiri di hadapannya ini bukanlah sekadar pemimpin biasa, melainkan seseorang yang mendapatkan pengetahuan dari sumber yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Di titik itulah pertahanan terakhir dalam dirinya mulai hancur. Ia tidak lagi memikirkan rencananya, tidak lagi memikirkan pedang yang ia bawa. Yang ia rasakan hanyalah keterkejutan yang dalam disertai kesadaran yang mulai tumbuh. Rahasia itu telah terbongkar, bukanlah oleh penyelidikan atau pengkhianatan, melainkan oleh kebenaran yang tidak bisa ia bantahkan. Dan dari momen inilah, perjalanan Umair bin Wahab mulai berubah arah, dari jalan yang dipenuhi kebencian menuju sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 12. Hati yang hancur. Pengakuan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang percakapan rahasia itu benar-benar mengguncang jiwa Umair bin Wahab. Ia berdiri dalam diam, seolah kehilangan kemampuan untuk berfikir jernih. Semua yang selama ini ia yakini runtuh dalam sekejap. Rencana yang ia susun dengan begitu rapi, niat yang ia sembunyikan dengan hati-hati, semuanya terbuka tanpa tersisa. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hatinya terasa seperti dihantam dari dalam. Kesombongan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya perlahan hancur. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah manusia biasa.
Tidak mungkin seseorang mengetahui percakapan yang hanya terjadi antara dirinya dan Safwan bin Umayyah di tempat yang sunyi tanpa saksi. Kesadaran itu membawa satu pemahaman yang tidak bisa ia hindari, bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang utusan Allah. Perasaan yang muncul dalam diri Umair sangat campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa malu, dan ada penyesalan yang mulai merayap masuk. Ia teringat bagaimana ia datang dengan niat membunuh, membawa pedang yang telah ia siapkan dengan penuh kebencian. Kini ia berdiri di hadapan orang yang justru mengetahui segalanya tentang dirinya, namun tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ketika ia memberanikan diri untuk mengangkat pandangan, ia melihat wajah Nabi yang tetap tenang. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada dendam. Sikap itu justru semakin menghancurkan pertahanannya. Ia mulai merasa kecil, merasa hina atas niat buruk yang ia bawa. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai pria kuat dari Quraisy, tetapi sebagai seseorang yang telah tersesat jauh. Di sekelilingnya, para sahabat memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Umar bin Khattab masih berdiri siaga, namun ia juga melihat perubahan yang terjadi pada Umair. Pria yang tadi datang dengan sikap penuh keyakinan, kini tampak goyah, bahkan hampir kehilangan arah. Hati Umair benar-benar berada di titik terendah. Ia tidak lagi memikirkan rencananya, tidak lagi memikirkan dendam yang selama ini ia bawa. Semua itu terasa tidak berarti dibandingkan dengan kenyataan yang baru saja ia hadapi. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah dorongan untuk mencari kebenaran, bukanlah untuk melawannya. Di momen itulah, sesuatu dalam dirinya benar-benar pecah. Dinding kebencian yang selama ini ia bangun runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi berdiri sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban. Hati yang selama ini keras kini mulai melunak, dan tanpa ia sadari, kehancuran yang ia rasakan bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sebuah langkah menuju cahaya yang sebelumnya ia tolak dengan keras. Bab 13. Syahadat yang mengubah segalanya. Setelah hatinya runtuh oleh kebenaran yang tidak bisa ia bantah, Umair bin Wahab berdiri dalam keadaan yang sangat berbeda dari saat ia pertama kali datang ke Madinah. Ia tidak lagi membawa amarah, tidak lagi dipenuhi kebencian. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang perlahan menguat bahwa ia telah berada di hadapan kebenaran yang selama ini ia tolak. Tatapannya berubah, tidak lagi tajam penuh permusuhan, melainkan penuh kebingungan yang bercampur dengan harapan. Dengan suara yang mulai bergetar, Umair akhirnya berbicara di hadapan Nabi Muhammad. Ia mengakui bahwa tidak mungkin ada manusia yang mengetahui percakapannya dengan Safwan bin Umayyah kecuali jika itu diberitahukan oleh Allah. Pengakuan itu bukan sekedar ucapan, melainkan hasil dari pergulatan batin yang baru saja ia alami. Ia menyadari bahwa semua yang selama ini ia yakini telah runtuh, dan kini ia berdiri di hadapan sebuah kebenaran yang tidak bisa ia tolak lagi. Kemudian, di hadapan Nabi dan para sahabat, Umair mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kalimat syahadat itu keluar dari lisannya dengan penuh kesungguhan. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tetapi karena keyakinan yang baru saja tumbuh di dalam hatinya. Suasana di sekelilingnya berubah seketika. Para sahabat yang sebelumnya penuh kewaspadaan kini menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Umar bin Khattab yang tadi bersiap menghadapi ancaman, kini melihat seorang musuh yang berubah menjadi saudara seiman. Perubahan itu begitu cepat, namun terasa begitu nyata. Nabi Muhammad menyambutnya dengan sikap yang penuh kelembutan. Tidak ada celaan atas niat buruk yang sebelumnya dibawa Umair. Tidak ada kemarahan atas rencana pembunuhan yang hampir terjadi. Sebaliknya, beliau menerima Umair dengan penuh kasih, seolah menyambut seseorang yang telah lama dinantikan. Sikap itu semakin meneguhkan hati Umair bahwa ia telah memilih jalan yang benar.
air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia teringat perjalanan yang telah ia tempuh, niat buruk yang ia bawa, dan bagaimana semuanya berubah dalam sekejap. Hatinya yang tadi hancur kini mulai terisi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah beban besar seolah terangkat dari dirinya. Di momen itu, Umair bin Wahab tidak hanya berubah keyakinan, tetapi juga berubah sebagai manusia. Dari seorang musuh yang datang dengan niat buruk, ia kini menjadi seorang muslim yang siap membela kebenaran. Syahadat yang ia ucapkan bukan sekedar kata-kata, melainkan titik awal dari kehidupan baru, sebuah perubahan yang akan membawa dirinya pada perjalanan yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah ia rencanakan sebelumnya. Bab 14. Dari pembunuh menjadi pembela. Perubahan dalam diri Umair bin Wahab terjadi begitu cepat, namun terasa sangat mendalam. Baru saja ia berdiri sebagai seorang musuh yang datang dengan niat membunuh. Kini ia telah menjadi bagian dari kaum muslimin. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad, hatinya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Beban dendam yang selama ini ia bawa seolah lenyap, digantikan dengan keyakinan dan harapan baru. Para sahabat yang sebelumnya memandangnya dengan kecurigaan, kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Umar bin Khattab yang tadi berdiri siaga, kini menyaksikan perubahan itu dengan penuh perhatian. Ia memahami bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang sebelumnya berada di barisan paling keras dalam memusuhi Islam. Namun tetap, rasa takjub tidak bisa ia sembunyikan melihat betapa drastisnya perubahan tersebut. Nabi Muhammad menyambut Umair dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Beliau tidak mengungkit niat buruk yang dibawa Umair sebelumnya. Tidak ada celaan, tidak ada penghinaan. Sebaliknya, beliau justru memerintahkan para sahabat untuk memperlakukan Umair dengan baik, bahkan mengajarkannya tentang Islam. Sikap ini membuat Umair semakin yakin bahwa ia telah berada di jalan yang benar. Ia merasakan kehangatan persaudaraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di tengah kaumnya. Tidak lama setelah itu, muncul keinginan kuat dalam hati Umair untuk menebus masa lalunya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah banyak melakukan kesalahan, menyakiti kaum muslimin, dan memusuhi dakwah Nabi. Kini, ia ingin mengubah semuanya. Ia tidak ingin hanya menjadi muslim dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Ia ingin membela agama yang baru saja ia peluk dengan sepenuh hati. Dengan penuh kesungguhan, Umair mengungkapkan keinginannya kepada Nabi untuk kembali ke Mekah dan berdakwah di sana. Ia ingin menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang dulu sejalan dengannya dalam memusuhi Islam. Permintaan itu menunjukkan betapa besar perubahan dalam dirinya. Dari seseorang yang ingin membunuh Nabi, kini ia justru ingin mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran beliau. Nabi Muhammad tidak menolak keinginan itu. Ia mengetahui potensi besar dalam diri Umair, keberanian, kecerdasan, dan pengaruh yang ia miliki di kalangan Quraisy. Dengan bimbingan dan doa, Nabi mengizinkan Umair untuk kembali ke Mekah, membawa misi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Perjalanan hidup Umair kini benar-benar berubah arah. Ia tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang dendam, tetapi melangkah dengan cahaya iman. Dari seorang pembawa ancaman, ia telah menjadi pembela kebenaran. Bab 15. Kembali ke Mekah. Setelah beberapa waktu berada di Madinah dan belajar langsung dari Nabi Muhammad, Umair bin Wahab akhirnya bersiap untuk kembali ke Mekah. Namun kepulangannya kali ini sangat berbeda dari keberangkatannya sebelumnya. Jika dahulu ia datang ke Madinah dengan pedang penuh racun dan hati penuh kebencian, kini ia pulang dengan iman yang kuat dan tekad untuk menyampaikan kebenaran. Perjalanan kembali itu bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang penuh makna. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan hatinya telah diangkat. Ia tidak lagi dipenuhi dendam, tidak lagi dibayangi amarah.
Sebaliknya, ia membawa rasa tanggung jawab baru sebagai seorang Muslim, tanggung jawab untuk memperbaiki masa lalu dan menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Sesampainya di Mekah, suasana kota itu masih sama seperti sebelumnya, penuh dengan tradisi lama dan penolakan terhadap Islam. Namun bagi Umair, semuanya terasa berbeda. Tempat-tempat yang dulu ia kenal, kini ia lihat dengan sudut pandang yang baru. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya masih berada dalam kondisi yang sama seperti dirinya dahulu, menolak kebenaran karena tidak memahaminya. Kehadirannya tentu menarik perhatian. Orang-orang Quraisy mengenalnya sebagai sosok yang keras terhadap Islam. Mereka tidak menyangka bahwa ia kembali dengan perubahan yang begitu besar. Sebagian merasa penasaran, sebagian lagi mulai curiga. Namun Umair tidak gentar. Ia tidak lagi menyembunyikan keyakinannya. Dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya, ia mulai berbicara. Ia menceritakan apa yang ia alami di Madinah, bagaimana pertemuannya dengan Nabi Muhammad mengubah hidupnya, dan bagaimana kebenaran itu akhirnya ia terima. Kata-katanya bukan lagi penuh kebencian, melainkan penuh keyakinan dan ketulusan. Perubahan sikapnya membuat banyak orang terkejut. Mereka melihat seseorang yang dulu menjadi bagian dari barisan terdepan dalam memusuhi Islam, kini justru berdiri sebagai pembelanya. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang marah, namun ada pula yang mulai berpikir. Umair memahami bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Ia tahu bahwa penolakan, tekanan, bahkan ancaman bisa datang kapan saja. Namun kali ini ia tidak sendirian. Ia memiliki iman yang menjadi pegangan, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada keberanian fisik semata. Kembalinya Umair ke Mekah menandai awal dari perjuangan baru. Ia tidak lagi berjuang untuk mempertahankan kehormatan Quraisy, melainkan untuk menyampaikan kebenaran yang telah mengubah hidupnya. Dan dari titik inilah, kisahnya berkembang menjadi lebih dari sekedar perubahan pribadi, melainkan bagian dari dakwah yang perlahan menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Bab 16. Dakwah dengan keberanian. Setibanya kembali di Mekah, Umair bin Wahab tidak memilih untuk berdiam diri atau menyembunyikan keimanannya. Justru sebaliknya, ia tampil dengan keberanian yang sama seperti saat dahulu ia memusuhi Islam, namun kini dengan tujuan yang sepenuhnya berbeda. Ia memahami bahwa perubahan yang ia alami bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang masih berada dalam kegelapan yang dulu juga ia rasakan. Tanpa ragu, Umair mulai berdakwah secara terbuka. Ia mendatangi orang-orang Quraisy, berbicara dengan mereka secara langsung, dan menjelaskan apa yang telah ia saksikan di Madinah. Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Nabi Muhammad mengguncangkan seluruh keyakinannya, serta bagaimana kebenaran itu akhirnya ia terima tanpa paksaan. Kata-katanya disampaikan dengan tegas, jujur, dan penuh keyakinan. Keberanian Umair membuat banyak orang terkejut. Mereka mengenalnya sebagai salah satu penentang paling keras terhadap Islam. Kini, orang yang sama berdiri di hadapan mereka, mengajak kepada ajaran yang dulu ia lawan mati-matian. Perubahan itu terasa begitu drastis hingga sebagian orang sulit mempercayainya. Ada yang menganggapnya telah kehilangan akal. Ada pula yang menuduhnya telah dipengaruhi oleh kaum muslimin. Namun Umair tidak terpengaruh oleh komentar atau ejekan tersebut. Ia telah melewati pergulatan batin yang jauh lebih berat daripada sekedar penolakan dari manusia. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Menolak karena tidak memahami. Karena itu, ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kesabaran dan penjelasan yang terus ia ulang. Dalam beberapa kesempatan, ia juga berbicara dengan orang-orang yang dulu sejalan dengannya dalam memusuhi Islam. Ia mencoba mendekati mereka dengan cara yang lebih personal, mengingatkan mereka pada percakapan-percakapan lalu menunjukkan bagaimana dirinya telah berubah. Pendekatan ini membuat sebagian dari mereka mulai berpikir ulang, meskipun tidak semua langsung menerima. Dakwah Umair bukan tanpa risiko. Mekah saat itu masih menjadi pusat penolakan terhadap Islam. Setiap orang yang terang-terangan menyatakan keimanannya berpotensi menghadapi tekanan bahkan kekerasan.
Namun keberanian Umair justru semakin terlihat di tengah situasi tersebut. Ia tidak mundur, tidak pula menyembunyikan dirinya. Perubahan dalam dirinya menjadi bukti nyata bahwa kebenaran mampu mengubah siapa saja. Dari seorang yang pernah membawa ancaman, kini ia menjadi pembawa pesan. Bab ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, meski harus menghadapi risiko besar. Dan Umair bin Wahab telah membuktikan hal itu dengan langkah nyata. Bab 17. Menghadapi Syafwan. Di tengah keberaniannya berdakwah di Mekah, Umair bin Wahab menyadari bahwa ada satu sosok yang tidak bisa ia hindari. Syafwan bin Umayyah. Pria itulah yang dahulu duduk bersamanya di dekat Ka'bah, yang mendengarkan keluh kesahnya, dan yang bahkan mendukung rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kini, Umair harus menghadapi sahabat lamanya itu, namun dalam posisi yang sangat berbeda. Pertemuan itu tidak bisa dihindari. Ketika akhirnya mereka saling berhadapan, suasana terasa tegang. Syafwan memandang Umair dengan penuh tanda tanya. Ia telah mendengar kabar tentang perubahan yang terjadi pada dirinya, tetapi ia sulit mempercayainya. Baginya, Umair adalah orang terakhir yang mungkin meninggalkan permusuhan terhadap Islam. Dengan nada yang penuh kecurigaan, Syafwan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengingatkan Umair pada rencana yang pernah mereka sepakati, sebuah rencana besar yang seharusnya mengakhiri hidup Nabi. Dalam pikirannya, keberangkatan Umair ke Madinah seharusnya berakhir dengan kabar keberhasilan, bukan perubahan keyakinan. Umair mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia tidak lagi terbawa emosi seperti dulu. Dengan sikap yang lebih lembut namun tegas, ia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan bagaimana rahasia mereka terbongkar tanpa ada seorang pun yang menyampaikannya, dan bagaimana hal itu menjadi bukti yang tidak bisa ia bantah. Ia menjelaskan bahwa apa yang ia temui di Madinah bukanlah sesuatu yang bisa ditolak dengan logika biasa. Syafwan terdiam, tetapi bukan karena menerima. Justru sebaliknya, ia merasa semakin marah. Baginya, apa yang dikatakan Umair terdengar seperti pengkhianatan. Ia merasa bahwa sahabatnya telah berpaling dari jalan yang mereka yakini bersama. Rasa kecewa itu bercampur dengan kemarahan, membuatnya sulit untuk mendengar lebih jauh. Namun, Umair tidak berhenti. Ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk mengajak. Ia mengingatkan Syafwan tentang kehidupan yang lebih luas dari sekedar kehormatan dunia, tentang kebenaran yang tidak bisa disembunyikan, dan tentang kesempatan yang masih terbuka untuk berubah. Kata-katanya disampaikan dengan penuh ketulusan, bukan paksaan. Meski demikian, Syafwan tetap menolak. Ia belum siap menerima apa yang disampaikan Umair. Hatinya masih tertutup oleh kebencian dan kesedihan akibat peristiwa Perang Badar. Bagi dirinya, perubahan Umair justru menjadi luka baru. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun bagi Umair, itu bukan kegagalan. Ia telah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan kebenaran kepada orang yang paling dekat dengan masa lalunya. Bab ini menunjukkan bahwa tidak semua dakwah langsung diterima. Bahkan kepada orang terdekat sekalipun, kebenaran bisa ditolak. Namun yang terpenting adalah keberanian untuk tetap menyampaikan, seperti yang dilakukan Umair bin Wahab. Bab 18. Ujian dan ancaman. Perjalanan dakwah Umair bin Wahab di Mekah tidak berjalan tanpa hambatan. Justru setelah ia secara terbuka menyatakan keimanannya dan mulai mengajak orang lain kepada Islam, berbagai ujian mulai datang silih berganti. Kaum Quraisy yang selama ini mengenalnya sebagai salah satu pembela mereka merasa dikhianati. Perubahan dirinya bukan hanya mengejutkan, tetapi juga dianggap sebagai ancaman. Tekanan mulai terasa dari berbagai arah. Ada yang mencemoohnya, menganggapnya telah kehilangan akal, bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan permusuhan. Orang-orang yang dulu berjalan seiring dengannya, kini memandangnya dengan penuh kebencian. Bagi mereka, Umair bukan lagi bagian dari kelompok mereka, melainkan seseorang yang telah berpihak kepada musuh. Tidak hanya itu, ancaman juga mulai muncul secara nyata. Dalam masyarakat yang saat itu sangat menjunjung loyalitas suku dan tradisi, berpaling dari keyakinan leluhur adalah sesuatu yang berbahaya. Umair menyadari bahwa dirinya kini berada dalam posisi yang rentan. Ia bisa saja disakiti, diasingkan, bahkan dibunuh. Namun, kesadaran itu tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, ujian-ujian tersebut justru semakin menguatkan keyakinannya. Ia teringat bagaimana ia dahulu memperlakukan kaum muslimin dengan keras, bahkan tanpa rasa kasihan. Kini ia merasakan sendiri bagaimana berada di posisi mereka.
ditolak, ditekan, dan diancam. Pengalaman ini membuatnya semakin memahami nilai kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan iman. Di tengah tekanan itu, Umair tetap melanjutkan dakwahnya. Ia tidak memilih cara yang kasar atau memaksa, melainkan tetap dengan pendekatan yang bijak dan penuh ketulusan. Ia berbicara kepada siapa saja yang bersedia mendengar, menyampaikan apa yang ia yakini dengan keyakinan yang tidak goyah. Keberaniannya menjadi bukti nyata bahwa perubahan yang terjadi dalam dirinya bukanlah sesuatu yang sementara. Beberapa orang mulai memperhatikan keteguhannya. Mereka melihat bahwa meskipun mendapat tekanan, Umair tidak kembali pada keyakinan lamanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak sebagian orang. Apa yang membuatnya begitu yakin hingga berani menghadapi semua resiko ini? Dari rasa penasaran itulah, perlahan-lahan muncul celah bagi dakwah yang ia sampaikan. Meski ancaman tidak pernah benar-benar hilang, Umair belajar untuk menghadapinya dengan kesabaran. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik seperti dahulu, melainkan kekuatan iman yang kini menjadi pegangan hidupnya. Bab ini menunjukkan bahwa setiap jalan kebenaran pasti memiliki ujian. Namun justru melalui ujian itulah, keimanan seseorang diuji dan diperkuat. Dan Umair bin Wahab telah membuktikan bahwa ia mampu melewati semua itu dengan keteguhan hati. Bab 19. Keteguhan iman. Di tengah berbagai tekanan dan ancaman yang ia hadapi di Mekah, Umair bin Wahab menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada keberanian fisik, keteguhan iman. Jika dahulu ia dikenal sebagai sosok yang keras dan penuh amarah, kini kekuatan itu berubah menjadi ketenangan dan keyakinan yang tidak mudah goyah. Ujian yang datang tidak melemahkannya, justru memperkuat apa yang telah tumbuh dalam hatinya. Setiap ejekan, penolakan, dan ancaman yang ia terima tidak lagi ia balas dengan emosi. Ia menghadapinya dengan kesabaran yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ia mulai memahami bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang benar. Kesadaran ini membuatnya mampu bertahan, bahkan ketika tekanan datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Umair sering mengingat kembali perjalanan yang telah ia lalui, dari seorang yang datang ke Madinah dengan niat membunuh Nabi Muhammad, hingga akhirnya kembali sebagai seorang Muslim yang membawa pesan kebenaran. Perubahan itu bukan sesuatu yang kecil, dan ia menyadari bahwa menjaga perubahan tersebut jauh lebih sulit daripada mengalaminya. Namun justru disitulah letak perjuangannya. Dalam kesehariannya, Umair mulai menunjukkan akhlak yang berbeda. Ia tidak lagi bersikap kasar atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, ia menjadi lebih bijak dalam berbicara dan lebih sabar dalam menghadapi perbedaan. Perubahan ini tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat bahwa Islam tidak hanya mengubah keyakinannya, tetapi juga membentuk kepribadiannya. Keteguhan Umair juga terlihat dari konsistensinya dalam berdakwah. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, ia tidak berhenti. Ia percaya bahwa tugasnya adalah menyampaikan, bukan memaksa. Ia menyadari bahwa hidayah adalah urusan Allah, sementara dirinya hanya menjadi perantara. Keyakinan ini membuatnya tetap tenang, bahkan ketika usahanya tampak tidak membuahkan hasil secara langsung. Di balik semua itu, Umair juga tidak melupakan masa lalunya. Ia menjadikannya sebagai pengingat, bukan sebagai beban. Ia tahu bahwa ia pernah berada di sisi yang salah, dan justru karena itulah ia lebih menghargai kebenaran yang kini ia pegang. Masa lalunya menjadi alasan untuk terus maju, bukan untuk kembali mundur. Bab ini menunjukkan bahwa iman yang kuat bukanlah iman yang tidak pernah diuji, tetapi iman yang tetap bertahan meski diuji berkali-kali. Dan dalam diri Umair bin Wahab, keteguhan itu telah tumbuh menjadi fondasi yang tidak mudah runtuh, membawanya terus melangkah di jalan kebenaran dengan keyakinan yang utuh. Bab 20. Pelajaran dari sebuah hidayah. Kisah Umair bin Wahab adalah salah satu gambaran paling kuat tentang bagaimana hidayah dapat mengubah seseorang secara total. Dari seorang yang dikenal sebagai musuh keras Islam di Mekah, ia berubah menjadi seorang Muslim yang teguh dan berani menyampaikan kebenaran. Perjalanan hidupnya bukan hanya tentang perubahan keyakinan, tetapi juga tentang transformasi hati, cara berpikir, dan sikap dalam menjalani kehidupan. Awalnya, Umair berjalan di jalan yang penuh kebencian.
Ia memandang dakwah Nabi Muhammad sebagai ancaman yang harus dihentikan. Bahkan, ia rela mempertaruhkan nyawanya demi melaksanakan rencana pembunuhan. Namun, satu pertemuan di Madinah mengubah segalanya. Rahasia yang terbongkar, sikap Nabi yang penuh kelembutan, dan kebenaran yang tidak bisa ia bantah menjadi titik balik yang menghancurkan seluruh keyakinan lamanya. Dari situlah, Umair mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan cara yang ia bayangkan. Ia tidak dipaksa, tidak diancam, tetapi justru disadarkan melalui bukti yang jelas dan sikap yang penuh hikmah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dakwah tidak hanya terletak pada kata-kata, tetapi juga pada akhlak dan keteladanan. Setelah memeluk Islam, perjalanan Umair tidak langsung menjadi mudah. Ia harus kembali ke Mekah, menghadapi orang-orang yang dulu sejalan dengannya, dan menerima berbagai penolakan serta ancaman. Namun, semua itu tidak membuatnya mundur. Justru disitulah terlihat keikhlasan dan keteguhan imannya. Ia tidak lagi berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyampaikan kebenaran yang telah ia temukan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk menerima hidayah. Seseorang yang hari ini berada dalam penolakan bisa saja menjadi pembela di masa depan. Perubahan tidak selalu terjadi secara perlahan. Terkadang, satu momen bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Kisah Umair bin Wahab juga mengajarkan pentingnya tidak menilai seseorang hanya dari masa lalunya. Apa yang menentukan adalah pilihan yang ia ambil setelah menemukan kebenaran. Dalam hal ini, Umair telah menunjukkan keberanian luar biasa untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai kehidupan baru. Pada akhirnya, perjalanan Umair bin Wahab menjadi bukti bahwa hidayah adalah anugerah yang tidak terduga. Ia datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki pada waktu yang paling tepat. Dan ketika hidayah itu datang, ia mampu mengubah musuh menjadi saudara, kebencian menjadi cinta, dan kegelapan menjadi cahaya.